Om Swastiastu. Om Awiganamastu. Nama Sedap. Halo anak-anak kelas 2. Bertemu kembali pada kesempatan hari ini bersama Pak Kadek. Pada kesempatan ini Bapak harapkan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kesehatan oleh Ide Sang Hyang Widi Wasi ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini Pak Kadek akan memberikan pembahasan soal atau penilaian tengah semester ya. Semester 2, semester 1, kelas 2 ya. Kita langsung saja nomor 1. Sumber kehidupan bagi makhluk hidup merupakan pengertian dari sumber kehidupan ya. Ini adalah atma anak-anak ya. Tanpa atma kita tidak akan bisa hidup di dunia ini. Nomor 2. Atma yang menyebabkan manusia, hewan dan tumbuhan dapat ya, kalau sudah ada atma dalam tubuh manusia, hewan dan tumbuhan itu, maka kita sebagai makhluk hidup itu akan hidup anak-anak ya. Kita silang option B. Nomor 3. Percikan-percikan terkecil dari Brahman disebut, nah ini sudah sering sekali Pak Kadek jelaskan, ini adalah atma anak-anak ya. Soal nomor 4. Sumber dari atma adalah, sumber dari atma itu adalah percikan-percikan terkecil dari Ide Sang Hyang Widi Wasi ya. Kita silang option A. Nomor 5. Sebelum memulai belajar atau bekerja, diawali dengan apapun itu kegiatannya harus diawali dengan berdoa. Nomor 6. Makhluk hidup mengalami suatu proses kehidupan yaitu A. Lahir, B. Hidup, C. Lahir, hidup dan mati. Nah ini anak-anak ya. Lahir, hidup dan mati pasti anak-anak ya. Ya, kita langsung soal nomor 7. Manusia dapat makan, minum, dan bernapas. Hal ini karena dalam tubuh manusia ada, tadi sudah Pak Kadek bilang, adanya atma itu kita bisa hidup. Kalau sudah hidup kita bisa bergerak, bisa makan, minum, dan lain sebagainya ya. Salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup yaitu A. Bisa bernapas, B. Tidak dapat bergerak, C. Tidak dapat tumbuh. Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bisa bernapas. Nomor 9. Atma berada di dalam tubuh semua makhluk hidup. Tanpa atma, semua makhluk hidup akan atma itu ada dalam tubuh manusia. Kalau tidak ada atma di dalam tubuh semua makhluk, maka makhluk hidup itu akan mati. Ya. Nomor 10. Adahya yang artinya adahya, aduh ya, panas anak-anak ya. Berarti tidak terbakar oleh api. Nomor 11. Atma tidak terlahirkan disebut atma itu tidak terlahirkan. Acedia, B. Awyakta, C. acintia. Nah, awyakta anak-anak ya. Kalau acintia itu tidak terpikirkan. Nomor 12. Sarwa gata yang artinya A. Kekal abadi, B. Ada di mana-mana, C. Tidak bergerak. Nah, sarwa gata itu artinya ada di mana-mana ya. Kita silang option B. Kalau tidak bergerak acala namanya. Nah ini atma mempunyai sifat gaib yang berjumlah. Nah ini tidak ada yang benar anak-anak ya. Atma itu mempunyai sifat dalam Bhagavad Gita itu ada 12 ya. Ada 12 sifatnya. Jadi di sini tidak ada jawabannya. Nomor 14. Artinya bonus anak-anak nomor 13. Nomor 14. Sinar matahari sangat berguna untuk A. Hewan, B. Semua makhluk hidup, C. Tumbuh-tumbuhan. Jadi ini untuk semua makhluk hidup. Sarwa prani ya.
Dalam tulisannya kan ada Om Samiswama Mahadewa Sarwa Pranina itu. Nomor 15. Semua makhluk hidup akan dapat mati kalau tidak ada apa? Atma. Atmanya itu pergi, berarti makhluk hidup itu akan mati seperti itu. Ya, di sini sudah jelas. Opsinya C. Nah, sekarang materi Trimurti. Trimurti terdiri dari dua kata, yaitu Tri dan Murti. Tri artinya 3, sedangkan Murti berarti kekuatan. Anak-anak. Ya, kita silang opsi A. Nomor 17. 3 kekuasaan ide Sang Hyang Widiwasa disebut Trimurti. Nah, nomor selanjutnya. Dewa Wisnu ini. Dewa Wisnu adalah perwujudan Sang Hyang Widi sebagai, kalau pencipta itu Dewa Brahma, pemelihara itu Dewa Wisnu, pelebur atau pralina itu Dewa Siwa. Nah, yang ditanyakan adalah Dewa Wisnu. Ya. Dewa Wisnu berarti apa ini? Dewa Wisnu. Kita ulang, Dewa Wisnu berarti pemelihara, ya. Kita silang option B. Nomor 19. Semua makhluk hidup di alam ini memerlukan air. Air adalah simbol dewa. Nah, kalau Brahma itu adalah api, Wisnu itu adalah air, ya. Siwa itu adalah angin. Nomor 20. Aksara suci dari Dewa Brahma itu adalah Ang, anak-anak, ya. Ang, Ung, Mang. Kalau Ung itu adalah Wisnu, Mang adalah aksara suci Dewa Siwa. Sang Hyang Widi yang Maha Esa disebut sebagai Maha Tunggal. Tunggal itu berarti tunggal satu. 22. Bersenjata gada, simbolnya api, warnanya merah seperti api. Terkadang dia itu berjenggot tua. Nah, merupakan ciri-ciri dari dewa. Nah, ini sudah jelas, Dewa Brahma, ya, dewa api. Nomor 23. Kendaraan atau tempat duduk Dewa Siwa adalah A. Lembu, B. Burung Garuda, C. Bunga teratai. Nah, kendaraan, ya. Kalau Pak Kadek ke sekolah memakai motor, Dewa pun seperti memakai kendaraan. Namanya adalah lembu, anak. Ya. Kalau Garuda ini kendaraannya Dewa Wisnu. 24. Saktinya Dewa Brahma adalah Dewi Sri ini atau Laksmi, Dewa Wisnu. B, anak-anak, ya. Dewi Saraswati. Kalau Dewi Uma atau Parwati, Dewa Siwa. Nomor 25. Pada Kahyangan 3, Dewa Brahma dipuja di pura. Nah, pura desa atau pura Balik Agung, ya. Kalau pusat itu segara, tempatnya Dewa Wisnu. Kalau pura dalam adalah Dewa Siwa. Nomor 26. Dewi Saraswati sebagai lambang A. Kesuburan atau kesejahteraan, B. Kekuatan kematian, C. Ilmu pengetahuan. Ya, jadi sudah jelas sekali. Makanya di sekolah banyak terdapat patung atau arca Dewi Saraswati, ya, Dewi ilmu pengetahuan. Nomor 27. Dewi Saraswati, Dewi Laksmi dan Dewi Uma disebut sebagai Trisakti, ya. Nah, ya, sakti di dalam bahasa Sanskerta atau bahasa istilah dewa itu adalah istri dari para dewa Trimurti. Istrinya disebut dengan Trisakti. Nomor 28. Senjata dari Dewa Siwa adalah gada Dewa Brahma, cakra itu Dewa Wisnu, Padma Anglayang jawabannya, ya. Nomor 29. Bagian Dewa Trimurti adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Nah, ya. 30. Dewa yang bertugas memperlindungi atau melebur alam semesta adalah, kalau Brahma itu tugasnya mencipta, kalau Dewa Wisnu itu memelihara, kalau Dewa Siwa itu adalah memperlina atau melebur. Nah, 30, ya.
Nah, baiklah anak-anak, hanya itu pembahasan penilaian tengah semester kelas 2 semester 1. Apabila ada proses yang Pak Kadek sampaikan ada salah kata, ya Pak Kadek mohon maaf. Pak Kadek akhiri dengan para mesanti, Om Santi 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 Om.